Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Naura, ini anak saya Tiga. Saya Fadila, saya saudara dari Naura. Oh baik, Ibu perkenalkan juga, saya perawat nilai bertugas pada hari ini. Dan rekan saya Ibu, Saya Lilis Tasya, Ibu. Saya ahli gizi di sini. kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Ibu, anak saya akhir-akhir ini tuh rewel terus nangis juga. Terus kemarin itu sudah 2 hari, BAB-nya tuh mencret-mencret. Kalau boleh saya tahu, menceretnya berapa kali Ibu? 7-6 kali sehari. Terus mencretnya itu encer, kayak cairan. Oh baik Ibu, 6-7 kali ya? Kalau boleh saya tahu usia adiknya berapa Ibu? 1 bulan 25 hari. Tadi juga sudah ditimbang, berat badannya itu 3,9 kilo. Terus panjangnya 50 cm. Baik Ibu, kalau untuk minum ASI-nya, apakah ada makanan atau minuman lain yang diberikan selain ASI kepada adiknya Ibu? Ada Bu, karena ASI saya keluarnya sedikit, jadi saya tambahkan susu formula. Baik, kalau misalnya untuk ASI-nya yang Ibu berikan dalam sehari itu berapa kali Ibu? Sehari bisa 3 kali siang hari, terus malamnya juga 3 kali. Untuk susu formulanya juga 3 kali di siang hari, 30 mili. Tapi karena ininya mencret-mencret ya, jadi saya encerkan takarannya. Begitu ya Ibu. Baik Ibu, jadi adiknya masih bisa minum ya. Kalau untuk pemberian sufornya itu menggunakan apa ya Ibu? Pakai botol Bu. Pakai botol ya. Baik Ibu. Oh iya Ibu, saya izin bertanya ya Ibu, kenapa Ibu itu merasa ASINya sedikit? Kalau boleh tahu, bagaimana pola makan Ibu selama menyusui? Saya sering telat makan sih Bu, soalnya kan anak saya ini ya rewel, terus saya juga baru pertama punya anak. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu. Jadi di sini adiknya mencret dan Ibu merasa ASINya kurang ya Bu. Kita cari solusinya bareng-bareng ya Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi atau edukasi tentang cara menyusui yang benar Ibu Naura? Oh baik, kalau belum pernah, saya izin untuk memberikan sedikit edukasi kepada Ibu ya tentang cara menyusui yang benar. Baik. Sebelumnya Ibu tahu manfaat dari ASI itu apa Bu? Belum ya, baik. Jadi manfaat ASI itu banyak Bu, baik itu bagi ibu atau bagi anaknya sendiri. Nah kalau untuk anaknya itu bisa meningkatkan kecerdasan, kemudian menghindari penyakit atau infeksi Bu, karena di dalam ASI itu mengandung antibodi Bu, jadi bisa mencegah penyakit. Kemudian saat menyusui juga itu dapat mempererat ikatan antara ibu dan anak Bu. Kemudian manfaatnya bagi ibu itu bisa menghentikan pendarahan setelah melahirkan Bu. Dan juga ASI ini kan mudah didapat, praktis, efektif, kemudian tidak cepat basi ya. Jadi ini sangat efektif, kemudian menghemat biaya. Jadi tidak perlu membeli susu formula Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyusui yang benar ya Ibu. Baik Bu. Nah, untuk yang pertama, sebelum Ibu menyusui, Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu di air mengalir Bu. Kemudian dikeluarkan. Nah, setelah itu Ibu bisa mencari posisi yang nyaman. Bisa duduk. Tapi perhatikan ya Ibu, kakinya tidak boleh menggantung. Karena kalau dengan posisi menggantung, itu bisa mempercepat Ibu merasa pegal. Juga aliran darahnya itu tidak lancar Ibu, seperti itu. Kemudian untuk adiknya itu disusui minimal 8 kali sehari ya Ibu. Nah ini juga bermanfaat bagi Ibu agar produksi ASINya itu meningkat. Tadi Ibu kan merasa ASINya kurang ya, jadi harus lebih sering disusui minimal 8 kali Ibu. Nah, selanjutnya Ibu bisa membersihkan area payudara Ibu menggunakan handuk hangat. Kemudian Ibu bisa mengeluarkan sedikit ASINya untuk dioleskan di area puting atau areola.
Nah, areola itu yang ini Bu. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian untuk cara memegang atau menggendong bayinya itu kepala, bahu, dan perut bayi itu harus menghadap ke arah dada ibu atau ke arah tubuh ibu seperti itu. Kemudian untuk perlekatan bayinya atau caranya bayinya itu menghisap Bu, dagunya itu harus menempel di dadanya ibu. Kemudian mulutnya harus terbuka lebar dan mulut bawahnya itu harus menghadap keluar seperti ini Bu. Nah, saat bayinya itu menghisap, puting dan areola itu harus masuk ke mulut bayinya Bu, agar lebih efektif bayi itu dalam menghisapnya Bu. Kemudian juga putingnya ibu itu tidak mudah lecet karena area puting dan areolanya itu sudah masuk ke mulut bayinya. Seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan ibu saat menyusui, hidung adiknya itu tidak boleh tertutupi oleh dada ibu atau oleh tubuh ibu supaya pernafasannya itu lebih lancar. Kemudian saat menyusui, ritmenya saat menghisap itu teratur ya ibu, dan terdengar suara lingkungan. Kemudian juga nanti saat kenyang, bayinya itu akan melepas puting ibu sendiri. Jadi nggak perlu khawatir bayinya itu kelaparan seperti itu. Nah setelah itu ibu harus mensedawakan bayinya agar tidak kumuh ibu. Nah cara mensedawakannya itu ibu bisa menegakkan tubuh bayi ke arah bahu ibu, kemudian diusap ke atas secara perlahan atau bisa ditepuk pelan ibu. Seperti itu. Kemudian ini ya ibu perlu diperhatikan untuk menyusuinya itu harus di payudara kiri dan kanan atau sebaliknya supaya payudara ibu itu tidak bengkak sebelah ibu. Seperti itu. Apakah bisa dipahami ibu? Sudah paham Ibu, ternyata selama ini saya menyusuinya salah. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, selain cara menyusui, pola makan Ibu itu juga harus diperhatikan. Karena makanan yang dikonsumsi Ibu itu juga dapat berpengaruh dalam kuantitas dan juga kualitas ASI yang dikeluarkan. Nah, begini Bu, biasanya kan Ibu makan itu 3 porsi sehari. Nah, dengan jumlah sekitar 100 gram untuk nasinya. Nah, sekarang itu ditambah 2 kali Ibu. Jadi porsi nasi yang Ibu makan itu dalam sehari sebanyak 6 piring Ibu. Dan Ibu bisa ditambahkan dengan protein hewani dan juga bisa ditambahkan tahu ataupun tempe, dan sayur itu wajib ada ya Ibu. Dan Ibu juga bisa makan buah yang banyak Ibu, dan dianjurkan juga untuk meminum air sebanyak 12-13 gelas dalam sehari Ibu. Untuk apakah ibu sudah mengerti atau ada pertanyaan lain ibu? Ada Bu, kalau misalnya terpaksa memberikan susu formula, bagaimana ya Bu? Gini Ibu, kalau dari kami sarankan itu Ibu hanya bisa memberikan ASI selama 6 bulan. Jadi tetap diusahakan Ibu itu memberikan ASI sesering mungkin Ibu. Dan karena kan anak Ibu sekarang sedang mencat ya Ibu, jadi lebih memungkinkan bahwa dilakukan. Tapi kalau misalkan Ibu ingin memberikan susu formula itu jangan diencerkan ya Ibu, tetap dengan menceritakan. Terima kasih atas informasi yang bermanfaatnya. Untuk keluarganya juga ikut mensupport Ibu Naura ya, agar Ibu Naura lebih sehat Bu. Baik Bu, kami izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas saran-sarannya. Terima kasih Bu. Sama-sama.